cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada salat tarawih malam hari ini yang insyaallah dirahmati Allah. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Bapak Ibu jamaah Masjid Sholihin, jamaah salat tarawih insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Saya udah lama gak kesini dan alhamdulillah diamanai untuk mengisi di pertengahan Ramadan sekali di tanggal 15. Alhamdulillah. Insya Allah di sini izin menyampaikan kultum singkat, namanya kultum kuliah 7 menit. Nanti insya Allah buatan lama-lama. Baik, Bapak Ibu jamaah salat tarawih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Apabila prasangka itu baik, maka kebaikan ada padanya. Apabila prasangka itu buruk, maka keburukan yang datang padanya." Apa kira-kira maknanya Bapak Ibu? Maknanya adalah di sini saya izin menyampaikan sedikit mengenai prasangka. Jadi mulai dari apa itu prasangka? Prasangka itu kalau kita kenal ya biasanya suuzon sama husnuzon, ngerti nggih? Nggih. Kalau suuzon itu yang buruk atau yang baik? Yang buruk. Kalau husnuzon berarti yang baik. Ya, jadi prasangka itu merupakan suatu proses berpikir saat sesuatu itu belum ada kebenarannya sehingga kita bisa menduga-duga atau mengira-ngira. Jadi ini dereng pasti benar atau mboten itu. Ya. Jadi contohnya niku misal niki tadi saya kesini tiba-tiba di tengah jalan hujan deras ngoten. Terus saya berpikir niki tiba-tiba hujan kira-kira kenapa ya? Kira-kira kok hujannya ngepas banget pas saya mau ke sini. Apakah saya ada salah? Apakah saya diberi kenikmatan oleh Allah atau pripun? Nah, itu namanya prasangka. Menduga-duga, mengira-ngira padahal belum pasti kebenarannya seperti itu. Mungkin contoh lain. Contoh lain mungkin tiba-tiba misal ada lampu yang mati ngoten. Ada lampu yang mati kira-kira kenapa nih? Apakah karena dimakan rayap kabelnya? Apa fittingnya rusak? Apa karena ini dibuat mainan anak kecil? Kan dari pasti banyak kemungkinan, banyak kita menduga-duga. Nah, jadi prasangka itu seperti itu. Nah, prasangka ini, Bu, Bapak, dibagi menjadi dua. Ada yang baik yaitu husnuzon, ada yang buruk yaitu suuzon. Lebih sering yang mana kira-kira Bapak Ibu? Suuzon atau husnuzon biasanya pun? Suuzon. Yeah. Nah, tapi baiknya kita harus sering husnuzon. Nah, jadi prasangka itu ada 3 jenis, Pak. Yang pertama adalah prasangka terhadap diri sendiri. Maknanya adalah kita berpikir, menduga-duga dan berprasangka terhadap apa kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Semisal saya niku misal punya kekurangan dalam hal nyanyi ngoten. Saya nggak pandai menyanyi. Berarti saya berprasangka baik pada Allah. Oh, mungkin tugas saya di sini tuh bukan nyanyi. Saya hanya penikmat nyanyian saja. Jadi yang bertugas nyanyi itu adalah yang jago nyanyi, yang punya kelebihan menyanyi, bukan saya. Ngoten. Itu berprasangka pada diri sendiri. Lalu yang kedua,
berprasangka kepada sesama manusia. Nah, ini yang susah, Bapak Ibu. Okay. Kadang kan kalau sesama manusia, sama teman, sama tetangga, ngoten kan bawaannya pengen suuzon terus ngoten ya. Nah, mungkin ini yang harus kita kendalikan. Jadi mungkin semisal saya punya teman ngoten baru punya HP baru. Terus apakah saya harus berpikir, wah teman ini saya ini HP baru ini kok hasil nyolong atau hasil nipu orang ngoten. Atau mungkin saya berpikir, oh teman saya ini HP barunya karena menabung, karena dia baru dapat undian ngoten. Kan bisa semua ya. Sebelum saya tanya kepada teman saya itu kan namanya berprasangka. Nah, terus kalau saya tanya, diberitahu teman saya, oh saya dapat HP baru ini dari ini. Nah, itu baru namanya fakta, bukan berprasangka ngoten. Nah, lebih baiknya kita harus tetap berprasangka baik, berhusnuzon pada sama manusia, pada teman, pada rencang, kepada tetangga, kepada keluarga, pada sama manusia. Karena suuzon itu berprasangka buruk itu dampaknya itu bisa sangat mengerikan, bisa sampai putus tali silaturahmi, bisa sampai tuduh-tuduhan, bisa sampai mengujarkan fitnah, bahkan bisa sampai berujung pada hal yang tidak diinginkan. Makanya lebih baik kita hindari suuzon-suuzon itu, kita tetap berhusnuzon. Kalau semisal curiga ini kok kayaknya buatan baik, kok buruk, langsung tanya mawon, langsung dipastikan kebenarannya. Sebenarnya ada apa? Biar jelas, biar nggak jadi prasangka. Lalu yang ketiga dan terakhir adalah berprasangka pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, prasangka kepada Allah ini meliputi berprasangka kepada ketaatan kepada Allah dan berprasangka terhadap ujian dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya adalah berprasangka pada ketaatan kepada Allah itu adalah ketika kita melaksanakan sholat, ibadah, ngaji ngoten. Kan pahalanya buatan ketinggal ya, buatan ketok ya pahalanya pun. Jadi kita kok bisa yakin ketika kita sholat, ketika kita ngaji itu dapat pahala? Kok kita bisa yakin kalau kita melakukan perbuatan buruk itu dapat dosa? Itu kan dari prasangka kita kepada Allah. Jadi kalau kita berprasangkanya baik, oh saya sholat mengharapnya ridha Allah, mengharapkan pahala, meskipun pahalanya bukan kelihatan, bukan ketinggal. Jadi mungkin nanti pahalanya langsung dihitung di akhirat, pun langsung percaya itu mawon. Nah, itu namanya berprasangka baik terhadap ketaatan kepada Allah. Lalu untuk ketaatan kepada kenikmatan dan ujian yang diberikan oleh Allah itu juga sangat perlu Bapak Ibu. Karena seringkali apa yang menimpa kita itu tinggal bagaimana cara kita meresponnya dan bagaimana cara kita itu melakukan kegiatan setelah itu. Jadi semisal kita tiba-tiba diberi ujian oleh Allah, semisal saya misal tiba-tiba sandung batu ngoten di jalan. Nah, itu kan termasuk ujian dari Allah, musibah. Lah, lebih baik saya berpikir, oh, saya ini kesandung batu karena Allah, mungkin agar saya diingatkan oleh Allah agar tetap memperhatikan pandangan saya ke depan, memperhatikan pandangan saya ke sekitarnya. Jadi kedepannya saya bisa tidak tersandung lagi ngoten dan sebagainya. Nah, itu mungkin beberapa dari prasangka. Langkah baiknya kita memperbanyak husnuzon dan meminimalkan suuzon ya, karena dampaknya begitu besar. Kalau semisal tidak bisa berhusnuzon, lebih baik kita langsung pastikan kebenaran dari sesuatu agar kita terhindar dari mara bahaya dan juga murka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, tidak banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai selesai. Karena juga hujan, kita berdoa pada Allah untuk banyak diberikan nikmat. Karena waktu yang mustajab salah satunya adalah waktu hujan. Alhamdulillahalamin. Mungkin sekian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.